Om Swastiastu, selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD nomor 7 Benua yang sudah menyempatkan hadir pada acara Destinasi Budaya Positif, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan guru SD nomor 7 Benua. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang sehat ya teman-teman ya. Saya minta teman-teman ibu kepala sekolah untuk berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali Ibu. Sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan dulu deh ujangan-ujangan dari Ibu Kepala Sekolah terkait budaya positif yang akan saya paparkan untuk hari ini. Untuk Ibu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini kegiatan sudah dimulai dengan berdoa serta berjalan lancar seperti yang diharapkan. Jadi di hari ini ya adalah kegiatan dari salah satu CWP kita, di mana adik-adik ini akan memaparkan aksi nyatanya tentang diseminasi budaya positif. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan, pemaparan apa yang disampaikan pada kita itu akan benar-benar berguna dan bermanfaat untuk anak-anak kita ini. Kita ambil hal-hal yang positif dan pastinya banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita tumbuhkan, yang bisa kita terapkan di sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu membentuk karakter anak-anak akan tercapai. Karena di era sekarang dengan adanya media sosial yang besar, budaya-budaya positif itu wajib kita pertahankan supaya tidak terkikis oleh hal-hal yang oleh pengaruh negatif dari media-media sosial yang sekarang ini. Jadi dari saya tidak banyak yang saya sampaikan, harapannya tentu saja ya bahwa apa yang dipaparkan, materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita benar-benar bisa diterapkan di sekolah ini di kehidupan nyata. Jadi kegiatan hari ini yang percaya bahwa pengaruh positifnya sangat luar biasa untuk sekolah kita, untuk peserta didik kita. Itu silakan dilanjutkan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi ya, saya ada permintaan satu. Saya minta teman-teman untuk berdiri dulu sebentar, berhadap-hadapan bersama temannya. Berhadapan bersama teman, berbalik oleh teman sebentar. Ya, coba berhadap-hadapan. Nah, saya meminta teman-teman untuk berdiri dan berhadapan-hadapan. Coba deh teman-teman tebarkan aura positif teman-teman dengan memberikan senyuman pada teman di depannya selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. 30 detik ya teman-teman ya. Ya, sudah habis waktunya. Teman-teman, saya tanyakan dulu deh. Tadi maaf ibu, tadi apa sih yang teman-teman rasakan pada saat teman-teman berhadapan-hadapan gitu? Saya lihat teman-teman semuanya senyum-senyum, Bu Dinda ketawanya lepas, Bu Santi godain Bu
WK gitu ya. Apa sih yang dirasakan Bu Dinda? Yang dirasakan apa ya? Bahagia, bahagia, happy, lucu. Ya, mungkin terlihat kayak ada apa namanya, kayak ada strong gitu ya Bu. Kalau misalnya kita lihat temennya ketawa, kita ketawa gitu. Ya, padahal nggak ada apa-apa gitu. Iya. Kalau WK bagaimana WK? Kalau saya melihat teman saya tersenyum ya seperti dunia teralihkan gitu ya, benar ya. Jadi virus kebahagiaan itu menular ke yang lain. Iya, itu tujuan kita hari ini tersenyum selama, maaf ya Kak, terima kasih, selama 30 menit. Teman-teman bisa duduk kembali. Ya, jadi itu yang kita akan rasakan ya, karena kita belajar, saya akan memaparkan terkait budaya positif. Nah, budaya positif kita dapat dari kita senyum aja sudah positif ya teman-teman ya. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyebarkan aura apa? Positif kepada semua orang. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Saya sudah membuat kesepakatan di forum di diseminasi ini. Kalau mungkin ada penambahan nanti dikoreksi ya. Kalau apa namanya nanti kita tambahkan. Kalau pas ya kita gunakan kesepakatan ini ya. Di sini soal yang pertama menghargai siapapun. Jadi semuanya bebas berpendapat. Kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jangan pendapat kita saja yang mau didengar. Ya, begitu. Walaupun salah, tidak apa-apa. Di sini kita belajar. Salah tidak boleh kita menertawakan teman kita. Begitu ya. Jadi di sini kita sama-sama saling dukung begitu ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, mungkin teman-teman di sekolah, di kelas mungkin sering anak-anak kalau ibu berbicara anak-anak diam dulu ya. Nah, seperti itu juga di forum ini. Ya. Kemudian izin pada saat akan keluar dari sini, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan. Ya, berpartisipasinya secara aktif begitu ya teman-teman. Kemudian menggunakan telepon pada saat diperlukan saja. Mohon maaf nanti koreksi saya kalau umpamanya saya berbicara terlalu cepat, kemudian terlalu keras. Kita tolong dikoreksi karena saya memang seperti ini terlalu ekspresif teman-teman ya. Jadi takutnya saya terlalu cepat menyampaikan gitu ya. Iya, kita berbicara tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Ini kita akan buat ya, belajar buat ya, yang benar tuh membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu seperti apa sih gitu ya, nanti kita belajar sama-sama. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kalau saya cepat dikoreksi lagi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman pasti pernah mendengar disiplin positif ya. Kira-kira menurut teman-teman disiplin positif itu apa sih? Disanti tolong disiplin positif. Disiplin positif itu apa ya? Mungkin kita melaksanakan kegiatan dengan disiplin, baik, terus iya mengeluarkan energi positif. Iya, bagus. Terus mungkin di kelas kita memberikan anak-anak perjanjian itu mungkin ya disiplin. Membuat keyakinan. Iya, Ya, kalau dulu keyakinan. namanya kesepakatan. Sekarang tidak kesepakatan, karena kesepakatan menjadi keyakinan. Iya. Oke. Iya, ibu yang cantik. Menurut ibu disiplin positif itu apa sih Bu? Terima kasih Mbak Dea atas waktunya. Disiplin positif itu kegiatan yang bersifat positif yang ditebarkan oleh guru kepada siswa, bisa siswa kepada guru, yang saling positif gitu. Baik kegiatannya. Bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban teman-teman semuanya.
kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah ke disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, itu teman-teman. Jadi disiplin positif harus berasal dari internal atau dari diri anak itu sendiri. Makanya kita selalu bilang, anak itu kita sebagai guru tidak akan bisa merubah mereka kalau dirinya sendiri tidak akan berubah, tidak mau berubah. Jadi siapa yang merubah itu? Dirinya sendiri. Anak juga bukan sekarang ini anak itu mau berubah karena kenapa? Mungkin ini saya sebagai guru, ya, dulu sebelum saya mengenal ini, saya sering kok melakukan suatu penghukuman, begitu. Kamu nggak buat PR ya, gitu kan? Kamu nggak buat PR ya? Oh iya, nanti awas ya kalau besok kamu nggak buat PR, berdiri di depan kelas. Itu dia mau berubah karena apa? Karena ada motivasi eksternalnya dari gurunya. Itu tidak bisa, gitu ya. Itu akan dia mau, tapi dia tidak akan berubah seterusnya. Jadi pada saat itu saja dia takut sama kita. Atau ayo kamu kalau bisa tak kasih hadiah. Dia berubah karena apa? Karena mendapatkan hadiah itu termasuk apa? Motivasi atau motivasi eksternalnya. Dia termotivasi karena ada sesuatu, ada embel-embel gitu. Jadi yang paling baik motivasi internal atau eksternal? Oke, motivasi internal itu yang paling bagus. Kemudian tadi ada nilai-nilai kebajikan. Ada kata-kata nilai kebajikan. Nah, teman-teman pasti ya di kelas itu pasti menerapkan nilai-nilai kebajikan, kan? Nah, contohnya disiplin, gitu. Ya, mungkin disiplin atau tepat waktu, terus mengerjakan tugas sendiri, mungkin seperti itu. Nah, nanti acuan dari nilai-nilai kebajikan ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini contohnya, kita bisa kasih contoh nih, yang masuk beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa contohnya, Pak Andi, saya minta Pak Andi. Kalau beriman dan bertakwa nilai kebajikannya kira-kira apa sih Pak Andi? Baik, terima kasih. Terkait masalah beriman dan bertakwa ini, contohnya begitu sekali di sekolah, ya. Kita kan setiap pagi melakukan pembiasaan, sebelumnya itu sudah melakukan persembahyangan bersama, itu kan termasuk beriman, ya. Iya, bagus sekali. Kemudian saya mau tanya untuk berkebinekaan global. Saya mau berpartisipasi berkebinekaan global. Ibu Dinda, makasih apa Dinda? Berkebinekaan global. Berkebinekaan kan artinya itu bermacam-macam, ya. Contoh itu mungkin dalam sekolah itu saat hari Kamis menggunakan pakaian adat. Ya. Jadi tidak hanya yang beragama Hindu saja yang menggunakan, tetapi semuanya. Ya, bagus. Itu berkebinekaan global. Termasuk menghargai, ya Bu, yang menghargai. Seperti contohnya murid-murid kita itu kan bukan semua orang Bali, ya Bu, ya. Jadi karena dia ada di lingkup Bali, mungkin dia masih mereka menggunakan pakaian adat Bali, padahal kan pada saat hari Kamis pakaian tradisional, bisa saja mereka menggunakan itu, tapi bentuk dari rasa menghargainya bisa dia menggunakan pakaian adat Bali, begitu ya. Semua nanti teman-teman bisa mengacu profil pelajar Pancasilanya, ya. Kalau untuk nilai-nilai kebajikannya, begitu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah senggol-senggol sedikit ya tentang motivasi, ya teman-teman, ya. Jadi ini mungkin dijelasin sedikit saja. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi saya sudah singgung ya, sedikit ya, tentang motivasi. Coba teman-teman ditelaah motivasi pertama, kedua, dan ketiga. Apa bedanya sih motivasinya? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya dari motivasi pertama, kedua, dan ketiga? Tadi kita sudah singgung. Iya. Dari tadi saya berpikir udah tahu jawabannya. Singkatnya waktunya perbedaannya itu yang pertama dan yang kedua itu berasal dari orang lain, eksternal. Betul. Nah, sedangkan yang ketiga itu berasal dari diri sendiri, yaitu internal. Ya, apakah Bu Yulia pada saat mengajar di kelas, apakah Bu Yulia sudah tidak dari ketiga ini yang mana Bu Yulia biasanya terapkan di motivasi perilakunya? Biasanya sih saya terapkan yang pertama ya. Iya, itu kebanyakan ya Bu ya. Saya juga seperti itu. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Oke? Biasanya menghukumnya seperti apa sih Bu? Misalnya kalau dia itu ribut pada saat pembelajaran, ya saya suruh anak-anak berdiri sampai pegel. Biar dia diam, langsung dia fokus gitu belajarnya. Gitu. Apakah Ibu pernah melakukan motivasi yang kedua, mungkin memberikan satu penghargaan, gitu, jadi anak-anak itu bisa berubah gitu? Pernah dulu saya karena itu saat pelajaran matematika, saya memotivasi anak-anak supaya menghafal perkalian. Nah, siapa yang hafal, yang lancar, nanti saya kasih hadiah gitu. Terus anak-anak semangat jadinya menghafal perkalian, nanti ketika tiba waktunya saya kasih dan anak-anak happy gitu. Jadi itu ada perubahan. Apakah itu perubahannya akan terus menerus? Apa pada saat Bu Yulia kasih tahu aja anak-anak itu berubah? Kasih tahu aja. Iya ya Mas ya. Itu jadi karena tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri. Makanya kita katanya sekarang harus menimbulkan motivasi di dalam dirinya. Ya, tumbuhkan. Seperti contohnya, kamu jangan buang sampah ya gitu. Tapi kita sekedar bilang jangan buang sampah. Sebenarnya kita harus menanamkan kesadaran mereka. Kalau kalian buang sampah, terus sampahnya itu mungkin sama sampah plastik tertimbun oleh tanah, akan terjadi polusi tanah. Tanah itu kalau dikasih tahu seperti itu sebenarnya. Jadi kita kan sekarang jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Jadi nanti kita berikan pemahaman ya agar motivasi internalnya lebih lagi gitu. Oke. Makasih Bu Yulia. Kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Teman-teman saya mau tanya dulu deh. Teman-teman sudah ada yang membuat keyakinan kelas atau keyakinan, ya jangan ada keyakinan sekolah dulu, keyakinan kelas lah di kelas. Pernah? Sudah? Iya, sudah. Bagus ya. Kemudian teman-teman mengajak guru tidak berpartisipasi dalam membuat keyakinan ini. Mengajak. Oke, bagus sekali. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau yang bebas, gitu ya.
kemudian yang mudah diingat dan dipahami atau harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita nggak perlu tuh terlalu bangun buat keyakinan, tetapi keyakinan yang kita buat itu tidak diterapkan di sekolah, cuman omong kosong. Jadi tidak perlu terlalu banyak dari 1 sampai 100 buat keyakinan, nggak usah. Ya, buat keyakinan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kita mampu tidak akan menerapkan itu. Ya, kalau kita tidak mampu, kita buat yang kita mampu. Gitu ya. Kemudian sekarang kita akan mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Ya, yang pertama kita buat dulu lah peraturan. Ya, peraturan kita tulis di sini ya, di post-it saya akan bagikan ke teman-teman. Boleh teman-teman buat berapa banyak peraturan? Silakan dinikmati teman-teman ya. Jangan tegang, cuma bapaknya yang bisa tegang ya teman-teman ya. Teman-teman jangan tegang. Berapa apa coba? Nah, ikut ikutinnya. Ya, peraturan. Kelas saja ya, peraturan kelas. Membuat keyakinan kelas atas dasar dari peraturan yang ya, begitu ya. Ya. Terima kasih. Nah, saya sudah melihat teman-teman contoh peraturan yang dibuat, gitu ya. Jadi apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Ya, jadi peraturan itu kalimat-kalimatnya itu pasti ada apa? Kalimat negatifnya di sana, masih ada unsur negatifnya. Pasti tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu masih peraturan. Ya, tapi di sini udah ada kok teman-teman yang buat mampu membersihkan, gitu ya. Itu sudah positif.
yang mana ya saya melihatnya, jangan ngobrol di kelas. Nah itu masih kita bisa masukin ke peraturan. Tapi kalau di keyakinan tidak, ya, karena nanti kata-kata ini kalimat yang negatif akan kita rubah menjadi kalimat positif. Jadi di keyakinan tidak boleh ada kata tidak, larangan itu tidak boleh. Jadi umpamanya tidak boleh datang terlambat. Kalau kata-kata positif, kalimat positifnya bagaimana? Datang tepat waktu, betul. Begitu. Ya. Kemudian kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Iya, buang sampah pada tempatnya, atau bisa kita pakai menjaga kebersihan. Bisa. Begitu ya. Jadi kita rubah yuk yang masih negatif kita rubah nanti menjadi positif. Di sini kebanyakan menghargai antar teman, ya boleh menghargai. Bisa di sini kita isi, Bu Dinda kan bagus tulisannya Bu Dinda. Saya minta tolong ya Bu Dinda untuk menulis ke depan. Atau Pak Andi katanya dia tidak wali kelas Pak Andi. Minta tolong Pak Andi tulis Pak Andi. Jadi peraturan bisa dibuat banyak boleh ya. Nanti baru kita lanjutkan lagi gitu ya. Ini bisa Pak Andi masukin menjaga kebersihan. Jangan Pak menjaga kebersihan kalimat positifnya. Kalau menjaga sarana dan prasarana kelas, kalimat positif sudah ya. Pak Andi bisa kita masukkan ini Pak Andi, menjaga sarana dan prasarana kelas, bisa. Silakan teman-teman dinikmati dulu teman-teman. Panas ya, sambil udah langsung lagi Pak Andi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar itu masih kalimatnya positif. Kalau tertib saat kegiatan belajar mengajar positif ya. Oke, bisa Pak Andi yang tertib masukin Pak Andi. Ini ya nanti ya. Saling menghargai dan menghormati. Mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih ya Pak Adi ya. Maaf. Oke teman-teman, sekarang dari peraturan kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Kalau teman-teman biasanya saya sebelum tahu juga sama seperti teman-teman. Setuju Pak? Kita buat peraturan keyakinan kelasnya seperti ini gitu biasanya. Setuju anak-anak gitu ya. Jadi seperti inilah alur pembuatan keyakinan kelas benar-benar begitu ya. Kemudian setelah kita rubah menjadi kalimat positif, di kalimat positif ini nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada? Coba lihat, menghargai,
menghargai kebersihan, menjaga kebersihan. Itu nilai kebajikannya apa? Bisa apa? Kepedulian, bisa? Apa lagi? Kata buktinya kepedulian gitu ya? Ini nilai-nilai kebajikannya apa nih? Nomor 1, apa buktinya? Nilai kebajikannya kepedulian. Kemudian menjaga sarana prasarana kelas, bisa kita masuk ke nilai kebajikannya ke kepedulian. Bisa? Bisa ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, nilai kebajikannya apa? Beriman dan bertakwa. Andi, beriman dan bertakwa, Andi, itu nilai kebajikannya. Harus ada nilai kebajikannya ya, teman-teman. Kemudian tertib saat kegiatan belajar, itu masuk nilai kebajikannya apa? Bisa kita masukkan disiplin? Ya, disiplin Pak Andi. Oke, saling menghargai dan menghormati, nilai kebajikannya. Toleransi, ya betul. Toleransi Pak Andi. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, nilai ininya kebajikannya tanggung jawab, ya tanggung jawab Pak Andi. Ya. Sejauh ini teman-teman sudah paham? Sudah paham ya? Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian sekarang kita ke tabel T. Ada tabel T, tabel Y. Nah, di tabel T ini tampak seperti yang kita lihat. Gitu. Yang kita lihat itu contohnya apa? Contohnya apa yang kita lihat? Yang biasanya kita lihat, datang ke sekolah tepat waktu. Kita kan lihat tuh, ya kan? Ya, di tabel T. Kadang-kadang kamu kan masih bingung ya, karena kita ngambilnya dari nilai kebajikan. Datang tepat waktu. Oh ya, bisa kita lihat berdoa, bisa berdoa setiap pagi. Itu umpamanya sebelum masuk kelas, bisa itu tampak seperti, bisa. Kalau tidak tampak seperti, artinya yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat apa? Tidak bersembahyang apa? Jadi yang tidak terlihat. Tadi kan kalau umpamanya saya bilang berdoa setiap pagi sebelum masuk kelas, itu yang terlihat. Yang tidak terlihat, iya tidak sembahyang. Kebalikannya, itu harus harus masuk ke tabel T-nya. Bisa Pak Andi ditulis di sini Pak Andi. Yang terlihatnya, iya 1. Yang terlihatnya bersembahyang, berdoa setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Masuk sebelum pembelajaran, maaf, ini berangkat sekolah. Oke, yang tidak tampak adalah tidak melakukan, tidak berdoa. Ya, tidak tampaknya Pak Andi. Ya, kemudian yang tadi membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Itu kan menjaga kebersihan ya, boleh. Yang tampak membuang sampah pada tempatnya.
Ya, jadi kalau yang tak lihat ya membuang sampah itu jadinya, jadi kebalikannya. Jadi ya di situ yang tidak tampak apa? Membuang sampah sembarangan. Itu contohnya ya. Kalau umpamanya mau buat ini ribet ya, panjang ya. Tapi nanti hasilnya ada di dalamnya nilai kebajikannya, gitu ya. Ya, kita pakai contoh 2 aja ya teman-teman ya. Kemudian di tabel Y, mungkin terdengar. Nah, yang terdengar itu di mana? Umpamanya nih anak-anak tidak sembahyang gitu. Gimana biasanya anak-anak ngomongnya? Ada bu baru, kita nggak sembahyang, biasanya gitu ya. Ya kan? Oh, temennya biasanya lapor, bu guru gitu ya. Ya, biasanya temannya melapor itu. Ya, melapor. Itu nanti masuk ke perilaku, Bu. Kalau temannya melapor nanti masuk ke perilaku. Oke. Kalau yang terdengar biasanya bisik-bisiknya gitu, bisik-bisiknya. Bisik-bisiknya, aku nggak sembahyang loh, gitu ya, biasanya ya. Ya, aku nggak sembahyang loh. Ya, gitu. Iya, itu kata-katanya dia yang terdengar, ya. Itu satu ya. Biasanya yang nggak terdengar juga ucapan terima kasih kadang-kadang jarang ya terdengar ya anak-anak. Permisi jadi jarang ya. Terima kasih, permisi. Kemudian yang terlihat biasanya gimana, Bu? Dia membersihkan kelas, terlihat kan? Ya, bisa membersihkan kelas. Ya, bersihkan kelas. Terlihat ya, dia bersih-bersih gitu ya. Kemudian apa lagi yang biasanya terlihat? Bersembahyang terlihat tidak? Terlihat ya, bersembahyang. Ada lagi yang terlihat? Yang terlihat? Membuang sampah. Membuang sampah. Ya, bisa membuang sampah. Salin perilaku. Ya, masuk ke perilaku. Oke. Kemudian berperilakunya seperti apa? Mungkin 5S yang kita terapkan ya. Oke, 5S. Masuk Pak, 5S. Iya. Apa lagi perilakunya? Tadi Bu Eka tadi udah menyampaikan ya. Apa lagi perilakunya? Contohnya. Bertanggung jawab perilaku tidak? Iya, perilaku ya. Bertanggung jawab. Toleransi juga termasuk perilaku. Oke, dari sini baru kita simpulkan ke keyakinan kelas. Apa sih yang dibahas di sini, gitu ya? Tadi berdoa setiap pagi. Terus keyakinan kelasnya kok berdoa? Ya? Keyakinan kelasnya, kalimatnya seperti apa? Boleh berdoa atau menghargai, bisa masuk ke iman bertakwa ini. Kebajikannya kan masuk ke iman bertakwa. Menghargai umat beragama lain pada saat menjalankan
ibadah bisa. Kan biasanya anak-anak mengganggu, ya. Tapi di situ kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh mengganggu. Nah, kira-kira kalimat singkatnya seperti apa? Toleransi antar umat beragama. Menghargai umat beragama lain, gitu. Saling menghargai atau toleransi bisa termasukkan? Umat beragama, oke. Toleransi antar umat beragama. Di situ nanti kita dapat kesimpulannya semuanya, teman-teman ya, semuanya di situ. Kemudian di sana semuanya ada kata-kata, ada membersihkan kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinannya kira-kira apa? Kita bisa menggunakan menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan kelas umum, secara umum untuk sekolah ya, nanti untuk kelasnya bisa apa? Untuk kebersihannya menjaga lingkungan kelas. Kita buat yang kelas dulu betul? Ya, kelas. Menjaga lingkungan kelas. Itu yang nanti akan kita lakukan pada saat teman-teman menyusun keyakinan kelas. Ya, ini tahapan-tahapannya. Ya, karena bukan saya tidak belum juga sih melakukan ini teman-teman. Ya, saya memaparkan dulu ke teman-teman biar kita sejalan nanti gitu ya. Pada saat kita, terima kasih Pak Andi, tepuk tangan buat Pak Andi dulu. Ya. Nanti biar kita saling seiring sejalan untuk menyusun keyakinan kelasnya, begitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa terapkan di kelas teman-teman dengan cara mengajak anak-anak untuk berpartisipasi. Entah apa aja dia mau tulis, nggak apa-apa. Nanti kita kan akan menemukan kesimpulan dari semua jawaban-jawaban mereka. Karena di sini kita diajarkan untuk hargai semuanya, gitu ya. Nanti baru kita cari, kita rembukkan bersama anak-anak yang mana yang akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita, atau nanti skupnya yang lebih besar mungkin di sekolah kita juga harus libatkan anak-anak, bukan gurunya, bukan kepala sekolah, guru dan pegawainya saja, tetapi anak-anak. Karena kita kan ingin mendengar apa sih yang diinginkan anak-anak itu, apa sih yang mereka inginkan, tidak kita yang membuat. Tanyakan, kemudian kita nanti rangkum bersama gitu pahamnya, ya, begitu teman-teman. Terima kasih. Ini contoh keyakinan kita kelihatan ya. Ini sudah semua kalimat-kalimatnya positif. Berarti ya keyakinan kelas kalimatnya positif, tidak ada kalimat negatifnya. Oke, saya terima kasih sekali ya teman-teman ya, dari tadi teman-teman sudah butuh semangat sekali. Bu Eka, Bu Santi, Bu Yulia, kemudian Bu Dinda, Pak Andi udah bantu saya ya. Terima kasih. Kita ice breaking dulu ya. Kita ada hadapan lagi, bukan berarti berpasangan, bukan berarti cinta-cintaan, oke? Kita berhadapan dulu. Bu Dinda sama Pak Andi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini bukan apa? Ice breakingnya bukan truk-trukan, Bu Dinda, bukan. Jadi keluarnya adalah bukan tutup tangkap, ya, bukan tutup tangkap. Jadi satu orang tangannya seperti ini, satu orang saja. Ini dipilih siapa yang mau begini? Aku aja gitu. Ya, oke. Tangannya ditutup seperti ini, satu orang saja dipilih temannya. Kemudian nanti yang teman berikutnya, yang teman yang di depannya, nanti kalau saya bilang buka tangannya, tutup gitu ya. Tangkap tangannya. Yang ditangkap itu nanti menghindar. Oke? Ya, oke? Begitu ya. Kita akan mengulang sebanyak 5 kali. Oke. Nanti kalau buka disentuh aja tangannya. Bu Dina boleh disentuh tangannya? Boleh? Boleh, oke, boleh. Jadi buka, dibuka di tangannya. Ditutup Bu. Tangkap. Pada saat ditangkap Bu Yulia atau temennya yang ini menghindar. Oke? Ya, kita 5 kali. Putranya yang untuk tangan sendiri kan? Ya. Oke, ya ibu yang nangkep tangannya Bu Santi dan Bu Santinya nanti menghindar. Betul? Ya, buka
Tujuannya ice breaking itu setiap di kelas, kadang-kadang bukan saya cuma bisa berbicara seperti ini aja. Biasanya kalau di kelas kadang-kadang sudah lupa waktunya pada saat kita sudah menjelaskan, lupa ice breaking, ya kan? Iya. Nanti alangkah baiknya nanti teman-teman pada saat baru masuk ditanyakan ya kabar anak-anaknya seperti apa ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba anaknya nyebong di kelas gitu ya, tiba-tiba cemberut, kita pak anak kenapa sih kamu cemberut ya? Jadi kita tanyakan, kamu happy nggak hari ini? Terus ada kejadian apa sih yang kamu alami pada saat berangkat dari rumah? Itu juga termasuk budaya positif teman-teman. Ya, kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia teman-teman? Makan, baik. Pakaian, jadi kebutuhan pokok maksudnya. Oh iya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang ini ya teman-teman ya. Oke. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena dia gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut di pendidikan itu seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup, mungkin makanan yang tadi Bu Rida bilang gitu ya. Kemudian kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita lihat yuk. Oke. Di sini ada studi kasus. Saya belepotan ya. Ini studi kasus ya. Studi kasusnya Bu Sulaika, guru kelas 9 ya. Maaf saya double nulisnya ya. Kemudian sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy namanya ya. Kemudian Tommy yang seringkali beberapa anak yang mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu. Jika Anda menghadapi situasi Bu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa sih alasan si Tommy ya harusnya ya, saya salah ketik, maaf ya. Si Tommy ini melakukan hal itu. Jadi pada saat teman-teman mendengar aduan gitu ya, aduan dari murid-murid, tadi loh si Tommy ambil makanan saya, apa sih yang terbersit di benak teman-teman? Apa gitu ya? Kamu makan, gitu. Ya itu yang sering saya lakukan sih teman-teman. Makanya saya bisa berbicara seperti ini gitu ya. Tapi itu salah sebenarnya ya. Apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Betul, menanyakan alasannya kenapa kayak gitu. Kenapa? Ya, inilah alasan Tommy. Ya, karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal saja. Dia punya alasan seperti itu. Bu, saya lapar loh Bu. Orang tua saya nggak bawain saya bekal gitu. Jadi di sana Tommy ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu untuk bertahan hidup biar dia nggak lapar. Itu alasannya. Kadang-kadang kita juga jarang mendengarkan alasan loh. Ya itu teman-teman. Bukan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan alasan. Tapi saya heran. Kenapa sih kamu ada makanan temannya? Nggak boleh ya kan? Itu masih ada kata-kata larangan di sana. Sebenarnya nggak boleh ya. Kemudian ini mungkin alasannya dia seperti itu, orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi dia di situ bertahan hidup. Kebutuhan dasarnya. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya gitu biasanya. Mungkin anak-anak yang seperti itu jarang diperhatikan di rumahnya, mungkin orang tuanya sibuk. Nah dengan adanya seperti itu kan temennya ngadu, bu, si Tommy itu tadi ambil makanan, terus kita datang sebagai seorang ibu. Kenapa Tommy itu dia udah merasa diperhatikan, gitu. Udah merasa diperhatikan. Terus nanti kita sudah tidak bisa membacakan masalahnya. Di Tommy ini terus kayak nakal gitu. Terus saja ambil makanan, akhirnya kita gimana? Nelpon orang tuanya, kita telepon orang tuanya. Pak, Bu, ini makanannya itu bermasalah.
caper sama seperti muridnya Bu Santi yang nangis itu Bu Santi ya, nangis, tiba-tiba nangis, nggak ngerti gitu kan kenapa nangis. Sebenarnya dia pengen Bu Santi mungkin Bu Santi sudah melakukan itu, tapi memang anak ini butuh kasih sayang. Kita lihat lagi dari latar belakang keluarganya seperti apa, gitu. Jadi saya melihat itu ya Bu Santi ya, nangis tiba-tiba terus nanti didatangi sama temennya, dia merasa menikmati gitu, karena dia merasa disayangi, merasa diperhatikan, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian karena temannya jadi takut ya dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi banyak anak-anak seperti itu merasa, ada yang tahu sama saya, gitu. Dia merasa berkuasa, jadi apa yang dia inginkan, oke, makananmu buat sini, gitu. Aku makan, jadi temannya merasa takut itu, dia merasa berkuasa. Itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kekuasaan. Itu. Ya. Kemudian berikutnya, di alasan yang keempat, bisa aja karena dia merasa bosan dengan bekal yang itu saja, bisa. Karena saya sering melihat anak-anak dibekali dari semester 1 sampai semester 2 itu bekalnya nasi goreng. Kalau nasi goreng digoreng. Jadi anak itu ingin apa? Ingin mencicipi punya temannya. Biar dia tahu rasa makanan temannya yang beragam itu seperti apa sih, gitu. Di sini dia sedang berusaha memenuhi kebebasannya untuk memilih makanannya. Itu tidak salah juga, tidak salah, itu kebutuhan. Ya, yang terakhir, alasan yang terakhir adalah karena ia melakukannya karena iseng, dan dia senang melihat ekspresi teman-temannya. Anak kalian, kalian lagi saya ingat sama muda saya, maaf ya guru, bapak guru ya. Pernah nggak teman-teman melihat muridnya seperti itu? Ada kan mau makanan, tiba-tiba dia diambil, gitu temannya yang nangis, dia senang gitu, dia senang menikmati nangisnya temannya, dia menikmati marah temannya, ya kan? Itu dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya dia, gitu, senang dia. Ya, itu kebutuhan. Teman-teman juga harus tahu kebutuhan dasarnya manusia itu seperti itu. Itu yang terjadi di anak-anak kita. Ya, kadang-kadang kita juga kurang paham ya. Sekarang dari sini mungkin nanti pada saat pengambilan keputusan di mana teman-teman bisa melihat ini ya, bisa menerapkan ini. Kita lihat alasannya itu dia ingin kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi, ya. Ya. Ini sekarang ke posisi kontrol. Ini kadang-kadang saya sering-sering jelimet gitu loh lidah saya teman-teman ya. Jadi ke posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Oke, nanti kita akan praktekkan ya. Nanti ada yang berpartisipasi di segitiga institusi, kita nanti praktek apa yang harus kita lakukan sebagai seorang. Oke, di sini kita kebanyakan mungkin sebagai guru di sini sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, benar ya? Kalau umpamanya salah kita hukum, seperti saya mungkin suruh mengerjakan lebih banyak lagi tulisan mencatatnya seperti apa, atau suruh ngajarin hukumnya atau gimana, itu bentuk penghukuman. Itu tidak boleh sebenarnya. Ya, ini posisi kontrol yang penghukum gitu, tidak boleh. Apa yang terjadi? Dampak apa sih yang terjadi pada saat kita melakukan posisi kontrol penghukum ini? Anak itu akan mengulangi kesalahan yang sama karena dia menganggap guru
udahlah, tenang aja, nanti juga bu gurunya diam sendiri. Besok dia akan melakukan hak itu. Ya. Kemudian posisi kita anak itu sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya begini, pada saat dia mungkin ribut di kelas, atau tidak mau mengerjakan tugas, terus kita ngomong begini sama anaknya, ayo dong, ini pokoknya begini jadi buktinya ya, ayo dong Din, dibuat Din, nanti kalau kamu nggak buat, ibu yang ditelepon sama orang tuamu, ibu nanti kamu nggak sayang apa sama ibu, nggak kasihan sama ibu, otomatis anak itu akan merasa bersalah. Itu posisi kontrolnya jangan ya. Jadi dampaknya di sini ya, jadinya anak itu akan shoot ngalirnya. Takut satu kesalahan. Boleh nggak kita melakukan satu kesalahan? Boleh. Tapi dari kesalahan itu kita belajar itu sebenarnya. Ya. Kemudian sebagai teman, ya kadang-kadang banyak orang yang menganggap murid itu sebagai teman. Contohnya begini. Santi, nanti kamu kan ibu guru udah bantu kamu. Sekarang kamu bantu guru ya. Itu jangan. Karena itu akan membuat anak itu tidak mandiri. Tidak mandiri. Kemudian di memantau. Contohnya begini. Yulia datang tuh. Yulia ya bu, saya pakai murid ya. Yulia, saya sebagai gurunya. Yulia, kenapa kamu nggak printer dua? Kan gitu. Ya bu, tanpa kita mendengar alasan dari anak itu. Ya bu, ayah saya gitu. Tidak, karena peraturan sekolah harus mewajibkan kamu printer dua. Itu sebagai pemantau. Apa yang akan terjadi pada saat di sini kita kalau di pemantau ini terlalu menitik beratkan kepada sanksi. Ya, sanksi tidak boleh. Tapi ini sudah hampir mendekati. Yang posisi yang terakhir yang paling bagus sebenarnya sebagai manajer. Pada saat murid kita salah itu kita panggil. Nur, kenapa sih kamu pakai baju pelintir cuma kamu nggak kepang rambutmu? Pasti dia memberikan satu alasan. Bu, saya nggak kepang gara-gara saya nggak ada karet, bu. Atau orang tua saya nggak bisa pelintirin, atau rambut saya itu disisir nggak bisa tiba-tiba disisir di rambut saya gitu umpamanya. Terus kita harus bisa menerima alasan di situ. Di situ kita sebagai jangan apa besok jangan seperti itu. Itu posisi kita sebagai seorang manajer. Oke, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Ya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif di dalam diri murid itu sendiri. Begitu ya. Kemudian kita lanjut ke restitusi, segitiga restitusi. Ya teman-teman ya. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 teman-teman. Ada yang pertama validasi kebutuhan. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Kemudian baru menanyakan kesepakatan atau keyakinan. Jadi di sini fungsinya kita membuat keyakinan kelas. Pada saat nanti murid kita sudah melanggar, kita yakinkan lagi keyakinan mana yang telah kamu langgar. Contohnya seperti ini teman-teman. Validasi kesalahan, kita pasti pernah punya masalah, anak-anak pernah punya masalah dan anak-anak itu ngadu ke gurunya, gitu ya.
Bu, tadi tuh si siapa si Ditya gitu umpamanya nih dorong si Nanda gitu, sampai jatuh. Ya, kita kan belum tahu kenapa alasannya dia seperti apa kok bisa mendorong gitu. Kan kita sebagai guru panggil dia, tanya, Ditya, benar tidak kamu tadi mendorong Nanda? Gitu. Terus di sini kita stabilkan ya, kita validasi dulu. Di sini ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ibu hanya mencari apa? Solusi dari permasalahan yang terjadi. Itu menstabilkan, itu memvalidasi kebenarannya. Kemudian baru kita menstabilkan. Nah, kemudian apa sih? Lalu kita bilang gak apa-apa kok berbuat salah. Setiap manusia pasti pernah punya salah, ibu juga pernah punya salah, gitu ya. Kita stabilkan biar dia tidak merasa terpojokkan. Kemudian baru kita ke keyakinan yang kita buat. Kira-kira kalau kamu melakukan hal itu, apa sih alasannya kamu melakukan hal itu gitu? Kira-kira kalau kamu melakukan hal itu, keyakinan mana sih yang telah kamu langgar? Terus nanti pasti dia akan berbicara, udah keyakinan ini yang saya langgar. Mungkin menjaga keamanan kelas dan ketertiban mungkin ya, atau kenyamanan gitu. Bisa. Oh iya itu ya. Nah sekarang baru kita lanjutkan lagi. Kalau seperti itu, sekarang kamu cari deh si Nanda gitu. Dan ibu harap pada saat nanti kamu balik ke kelas, kamu sudah berbaikan ya sama Nanda gitu. Oke. Artinya dia sudah mencari solusi dari permasalahan dia sendiri dan memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Itu berasal dari eksternal apa internalnya? Oke, berasal dari internalnya. Ya, sekarang kita mempraktekkan yuk seperti apa sih kita sebagai seorang guru pada saat terjadi masalah gitu kepada murid kita dengan menggunakan segitiga restitusi supaya membuat partisipasi. Kita Bu Dinda sama Bu Santi kayaknya ini ibu-ibu yang lucu gitu. Kayak Bu Dinda. Maaf Bu Dinda, kita pertama kita tanyakan dulu, kita validasi karena kejadiannya seperti apa tuh? Ceritanya kejadiannya seperti apa? Kenapa Santi? Kejadiannya seperti apa kok menangis? Iya. Kenapa? Tadi saya didorong sama teman saya, sama Ilya dorong. Luka ini luka, sakit. Nangis lagi. Sekarang saudara panggil Yulia. Tadi siapa yang dorong? Yulia. Yulia, coba panggil Bu Yulia dulu ya. Mana Yulianya ya? Yulia. Oh Yulia coba sini dulu. Bu Guru mau tanya sesuatu. Itu ya bukan ya? Kok Yulia muka ekspresinya marah, kesel? Kenapa? Soalnya tadi Santinya cubit-cubit saya Bu. Oh tadi Santi cubit Yulia, terus Yulia kesel, emosi, marah, akhirnya dorong Santi sampai kakinya patah. Iya, terluka. Luka ya, karena emosi ya. Jangan ya Santi ya. Oke, bilang di
Oh ya, nah jadi Ibu di sini tidak membela siapa-siapa ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi Ibu di sini mengajak sudah. Sudah, tenang ya Dik ya, tenang. Ibu di sini tidak membela Yulia, tidak membela Santi. Ibu di sini mengajak Yulia dan mengajak Santi untuk mencari solusi, ya, supaya tidak jadi masalah ke depannya. Tidak apa-apa kok Yulia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah berbuat salah. Semua orang di dunia ini pernah berbuat salah. Nah, kita kan sudah punya keyakinan di kelas. Ya Yulia ya, Yulia tahu kita punya keyakinan di kelas. Ikut berpartisipasi saat membuat keyakinan kelas tidak? Ikut. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Yulia langgar sampai membuat kakinya Santi terluka? Menjaga keamanan kelas. Maka keamanan kelas itu keyakinan yang Yulia langgar. Iya. Nah terus Yulia sudah tahu nih keyakinan yang Yulia langgar. Apa yang harus Yulia lakukan? Minta maaf. Kok nggak ikhlas banget toh Yulia? Minta maaf Bu Guru. Minta maafnya ke siapa? Ke Santi. Jadi jangan kamu nyuruh disampaikan. Gitu ya Yulia ya. Terus sekarang gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf sama Santi. Tapi kok pernah nyelegodok dia? Santi. Sudah ya. Ayo dong Santi. Nggak mau sampai luka, bukan nyobet nggak sampai luka. Nggak mau. Kan aku sakit. Aku minta maaf ya Santi. Iya dah, aku maafin ya, jangan lagi gigitin aku ya. Iya, sudah perbaikan. Terima kasih Bu Santi, Bu Dinda, sama Bu Yulia. Tepuk tangan semuanya. Ya, kira-kira seperti itulah contoh ya, restitusi dari segitiga restitusi gitu ya. Jadi kita sudah di penghujung, kita simpulkan saja. Oh, ini sebenarnya saya punya videonya. Videonya anak-anak sedang belajar di situ, kemudian dia marah karena ada temannya yang ribut gitu ya, yang ribut. Nah, kita lihat dia marah. Nah, dia karena temannya ribut dia marah karena dia mau belajar. Nah, seperti itu contohnya. Dia kan sepenggal itu nanti ada yang melapor ke gurunya, terus gurunya mencari menanyakan gitu ya, menggunakan segitiga restitusi. Ya itu contohnya. Kemudian kita langsung simpulkan saja, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi agar proses pembelajaran, belajar mengajar dapat berjalan baik begitu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada diseminasi budaya positif yang hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan mengucapkan Param Santi dulu ya teman-teman ya. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Saya mau minta
testimoninya ya. Ngomong aja apa yang